Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Permata Sakti 2020. Kenal norek, jenengku Erdin Andika Firdi. Saiki aku menempuh pendidikan ning Stesia Surabaya, prodi S1 Akuntansi. Lan aku menempuh program Permata Sakti di STI YAI Jakarta lan Undiknas Denpasar. Pada kesempatan ini kira aku bakal mempersembahkan sebuah video tentang monumen lan icon sing terkenal di Surabaya. Sadurunge gue kenal lho rek, Surabaya itu adalah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia lan merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Surabaya rek, itu dikenal dengan kota pahlawan. Apa kok bisa dikenal dengan kota pahlawan rek? Karena pada tanggal 10 November 1945 ono pertempuran dahsyat sing nglibatno arek-arek Surabaya lan tentara Belanda. Nah, ning pertempuran iki rek dengan semangat kemerdekaan yang tinggi, arek-arek Surabaya iso mukul mundur pasukan Belanda sehingga kemerdekaan tetap ono di tangan Indonesia lan tangan arek-arek Surabaya. Oke, langsung ngerek yo ndelok video nih, oke? Sejarah monumen atau patung Sura dan Buaya. Letak patung Sura dan Buaya berada di depan Kebun Binatang Surabaya, atau tepatnya berada di Jalan Diponegoro, Darmo, Wonokromo, Surabaya. Kisah patung Sura dan Buaya, ikon Surabaya, tak terlepas dari cerita rakyat yang seru untuk didengarkan. Konon, di lautan yang sangat luas, terjadilah perkelahian antara hiu dan buaya yang membuat hiu kelelahan dan membuat kesepakatan pembagian wilayah dengan buaya, yaitu lautan untuk hiu dan daratan untuk buaya. Namun, karena ikan di lautan sudah habis, sang hiu pun mencari mangsa di sungai, yang merupakan daerah kekuasaan buaya. Buaya yang mengetahui hal itu murka kepada hiu, dan akhirnya pertarungan pun kembali dimulai. Hiu menggigit ekor buaya, dan buaya menggigit ekor hiu, hampir putus. Pertarungan pun berakhir ketika hiu kembali ke lautan dan buaya tetap di daratan mempertahankan kekuasaannya. Itulah cerita sejarah patung Sura dan Buaya. Menarik bukan? Monumen bambu runcing. Bambu runcing merupakan sebuah senjata tradisional yang dahulu kala digunakan oleh para tentara Indonesia untuk berperang melawan Belanda. Tepatnya pada tanggal 10 November 1945 yang sekarang ini dirayakan sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Pada masa perang dahulu, bambu dibentuk dengan memiliki ujung yang runcing layaknya sebuah tombak untuk menusuk musuh. Bambu runcing ini sengaja dibuat karena keterbatasannya senjata modern yang ada dan untuk menunjukkan semangat di antara prajurit sebagai warga sipil Indonesia. Karena hal itulah, monumen bambu runcing ini dibangun dan letaknya di Jalan Panglima Sudirman. Monumen bambu runcing merupakan salah satu ikon pariwisata Surabaya yang masih memiliki hubungan dengan situs sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Monumen ini terdiri dari 5 buah pilar dan mempunyai ketinggian tidak sama dan dibentuk seperti layaknya bambu runcing. Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi ruas dan lengkungan mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam Perang Kemerdekaan. Di dalam Monumen Tugu Pahlawan juga terdapat museum yang berisikan gambaran-gambaran sejarah
tentang bagaimana peristiwa 10 November yang tentunya sangat menarik bagi seluruh pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Tugu Pahlawan. Museum yang berada di Tugu Pahlawan menyimpan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Surabaya. Di areal ini dibuat museum yang dibangun belakangan. Museum ini dibuka sejak tahun 2000 dan dikenal dengan Museum 10 November. Bangunan museum terlihat menarik karena menyerupai piramida-piramida kecil. Pada bagian tengah piramida ini terdapat patung yang menggambarkan 3 pemuda dengan senjata bambu runcing berjuang melawan penjajah. Dalam museum terdapat diorama tentang perjuangan rakyat Surabaya dan rekaman pidato Bung Tomo yang berhasil membangkitkan semangat berjuang rakyat Surabaya. Koleksi lainnya adalah berbagai benda peninggalan Bung Tomo, peta, dan senjata-senjata yang digunakan pada saat berperang melawan Belanda dan sekutunya. Anda juga dapat lebih mengetahui bagaimana gambaran tentang pertempuran yang terjadi dengan menyaksikan film dokumenter yang menceritakan pertempuran 10 November 1945. Nah, iku mau rek, ya apa? Sangar-sangar kan monumen-monumen sing ana di kota Surabaya. Dan tentu nih rek, isih wangi rek, icon-icon sing gak kalah menarik monumen iki mau. Mangkane rek, tuku jajak ning terminal Jayabaya. Aja lali rek, dolire nang Surabaya. Salam Permata Sakti, merdeka belajar.